Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muji Lestari dari program studi S1 Farmasi kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalimat efektif dan contohnya. Kalimat efektif yaitu kalimat yang mengungkapkan gagasan atau pikiran dengan singkat, padat, jelas, dan lengkap sehingga dapat mudah dimengerti oleh orang lain atau pembaca. Kalimat efektif biasanya digunakan pada karya ilmiah, contohnya seperti makalah, skripsi, tesis, dan lain-lain. Adapun syarat-syarat kalimat efektif yaitu yang pertama adalah sesuai dengan EYD, kemudian yang kedua sistematis, yang ketiga tidak bertele-tele, kemudian yang terakhir adalah tidak ambigu. Jadi syarat kalimat efektif itu ada 4. Adapun ciri-ciri dari kalimat efektif yaitu memiliki kesepadanan struktur, kesejajaran bentuk, ketegasan makna, kehematan, dan kelogisan. Berikut ini adalah beberapa contoh dari kalimat yang kurang efektif dan akan dirubah menjadi kalimat yang efektif. Contoh yang pertama, kepada para mahasiswa diharap mendaftarkan diri di subbagian akademik. Menurut saya, kalimat ini kurang efektif karena pada bagian awal, kata kepada para mahasiswa dapat digantikan dengan seluruh mahasiswa. Jadi perbaikannya adalah seluruh mahasiswa diharapkan mendaftarkan diri di subbagian akademik. Contoh yang kedua, dengan ransum yang memiliki keseimbangan nutrisi mempengaruhi pertambahan bobot badan ternak babi. Menurut saya, kata dengan tidak boleh mendahului subjek dan pertambahan bobot itu sudah termasuk badan, jadi tidak perlu dijelaskan lagi badan ternak babi. Jadi perbaikannya adalah ransum yang memiliki keseimbangan nutrisi mempengaruhi pertambahan bobot ternak babi. Kemudian contoh yang ketiga, data primer adalah data yang diperoleh di lapangan, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Menurut saya, pada kalimat ini terdapat pemborosan kata, dan juga kalimat ini merupakan kalimat yang masih dalam satu makna atau masih disebut kalimat penjelas dari data. Sehingga perbaikan kalimatnya adalah data primer diperoleh di lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Kemudian contoh yang keempat, proposal ini saya harus perbaiki secepatnya. Pada kalimat ini sangat tidak efektif dan perbaikannya adalah saya harus memperbaiki proposal ini secepatnya. Kemudian contoh yang kelima, kegiatan yang telah kami lakukan adalah mengumpulkan informasi, pencarian bahan bacaan, dan menyusun rancangan. Kalimat ini kurang efektif karena tidak memenuhi syarat dari kalimat efektif yaitu keseragaman bentuk. Jadi perbaikannya adalah kegiatan yang telah kami lakukan adalah mencari informasi, mengumpulkan bahan bacaan, dan menyusun rancangan. Kemudian contoh yang keenam, setelah tugas kelompok diperbaiki, tugas kelompok akan segera dipresentasikan. Pada kalimat ini terdapat pemborosan kata sehingga dapat dirubah menjadi setelah diperbaiki, tugas kelompok akan segera dipresentasikan. Kemudian contoh yang ketujuh, kontraktor tidak jadi memilih tempat tersebut karena sering terjadi kebanjiran.
Pada kalimat ini dapat diperbaiki menjadi kontraktor tidak jadi memilih tempat tersebut karena rawan kebanjiran. Contoh yang ke-8. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih. Di sini menurut saya kurang efektif karena tidak jelas siapa yang dituju. Jadi dapat dirubah menjadi atas bantuan Anda kami ucapkan terima kasih. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah karena sakit maka ia tidak mengikuti kuliah. Pada kalimat ini, kata karena dan maka tidak boleh digabungkan dalam satu kalimat, sehingga perbaikannya adalah karena sakit, ia tidak mengikuti perkuliahan. Contoh yang terakhir adalah jadi mahasiswa harus belajar secara teratur. Kalimat ini tidak efektif dan menurut saya kata jadi diubah menjadi sebagai, sehingga perbaikannya adalah sebagai mahasiswa harus belajar secara teratur. Oke, itu tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai kalimat efektif dan contohnya. Semoga bermanfaat dan apabila ada kesalahan dalam memperbaiki kalimat atau menyampaikan penjelasan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.